menyesal. Dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama Ustadz Samsul Official. Bagaimana kabarnya Ustadz? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Masya Allah berikan kesehatan. Baiklah Ustadz, untuk mempersingkat waktu Ustadz, ada ini pertanyaan jamaah yang ingin ditanyakan kepada Ustadz. Yang pertanyaannya Ustadz, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Pertanyaannya sangat luar biasa. Ada pertanyaan begitu jemaahnya. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Maksudnya bagaimana? Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu lil ardil akbari wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Artinya, hisablah dirimu, introspeksi diri kalian sebelum engkau dihisab. Itu tadi tentang pertanyaan jemaah tersebut. Dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi hari peningkapan. Hari peningkapan itu hari penghisapan ataupun hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya pada saat hidup di dunia. Maksudnya bagaimana? Selagi kita masih mempunyai kesempatan, selagi kita masih mempunyai waktu, maka kita harus meneliti, memperhatikan, dan menghisap keadaan kita. Keadaan yang bagaimana terhadap sesuatu ataupun terhadap perkara yang telah kita kerjakan selama di dunia. Sebagai apa? Sebagai bekal untuk menghadapi hari akhirat. Jadi setiap manusia itu, sesungguhnya setiap manusia suatu saat akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada satupun manusia itu yang bisa lari dari hari penghisaban itu. Tanpa terkecuali, tidak ada yang bisa lari. Semua anak Adam, semua manusia akan dihisab terhadap apa yang telah dia kerjakan, terhadap apa yang telah dilakukannya, terhadap apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Jadi dihisab perihal apapun yang telah dikerjakannya. Kalau keburukannya lebih banyak, maka tentulah dan pastilah ia menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ternyata kebaikannya lebih banyak yang dia kerjakan selama di dunia, maka pintu surga itu akan terbuka lebar untuk dia. Maka sudah seharusnya kita menghisap diri kita langsung, menghisap diri kita sendiri sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang akan menghisap diri kita. Jadi ketika kita sudah menghisap diri kita, kita akan mengerti, kita akan tahu, akan menyadari bagi orang yang mau sadar dosa apa saja yang sudah dia kerjakan selama di dunia. Dan ketika dia sudah mengetahui, dan ketika dia sudah tahu, dan ketika dia sudah menyadari terhadap dosa dan kesalahan yang dilakukannya, tugas dia selanjutnya bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap bulan, bahkan tiap tahun, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita waktu. Yang menjadi titik puncak pertanyaan adalah, apakah dengan waktu yang Allah beri kepada kita, apakah dengan kesempatan yang Allah beri kepada kita,
semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau semakin jauh kita dari Allah. Kalau dengan waktu tersebut semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau dengan waktu dan kesempatan yang Allah beri kepada kita semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang sudah saya lakukan hari ini dan yang sudah saya lakukan di hari-hari yang lalu dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat sebagai kekal, sebagai bekal untuk kita di sana nanti. Jadi hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, apakah kebaikan, apakah keburukan. Kalau kebaikan yang kita kerjakan, ya alhamdulillah, insya Allah kita selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keburukan yang lebih banyak kita kerjakan, maka nerakalah tempat tinggal abadi kita. Maka banyak pun persoalan hidup kita di dunia ini, kita dirundung suatu persoalan ataupun dirundung suatu kesusahan, maka yakin dan percayalah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan hanya berbentuk musibah saja yang datang ujian. Allah beri kita senang, itu pun ujian. Allah beri kita susah, itu pun ujian. Contoh, Allah buat kita sakit. Dengan Allah buat kita sakit, dengan kita sakit maka tergugurlah dosa kita. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya di balik itu semua yang jarang diketahui manusia itu sendiri. Bahkan terkadang manusia banyak mempersoalkan sesuatu yang belum dia dapati, yang belum dia miliki, daripada mensyukuri apa yang sudah didapatkannya. Itulah dia. Jadi kita hisab diri kita sebelum Allah langsung yang menghisab diri kita langsung. Maka ketika nanti sudah Allah langsung yang akan menghisab diri kita, maka tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi waktu untuk kita untuk beramal soleh. Maka ketika Allah berikan waktu kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita, yuk pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tak ada alasan menunggu, apalagi hanya berpangku tangan. Segeralah awak menghisab diri awak. Kan? Mungkin itulah penjelasan yang diberikan Ustaz Samsul Official kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita untuk memperbaiki diri kita. Terkhusus kepada ibu-ibu yang bertanya, mudah-mudahan senantiasa apa yang disampaikan Ustaz Samsul tadi bisa mengarahkan kepada jalan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Sekian itulah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami akan beramal soleh ya Allah.